Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Gas, 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 gas. Bab 2201 sampai bab 2205. Kekuatan pedang surgawi sebelumnya hanya terdengar dan dibayangkan. Tapi kali ini semua orang secara intuitif merasakan kekuatan pedang surgawi. Ada lebih dari selusin orang kuat yang menghentikan Li Ziran sekarang. Jika Li Ziran tidak memiliki pedang surgawi, dibutuhkan setidaknya 10 menit untuk membunuhnya. Tapi dengan pedang surgawi, Li Ziran bisa membunuh lebih dari selusin orang secara instan dengan satu pedang. Ini sangat menggembirakan. Setiap orang menjadi lebih bertekad untuk meraih pedang surgawi. Di ruang kecil, pertempuran terus berlanjut. Semua orang seperti orang gila. Namun, Li Ziran memegang pedang surgawi dan diam-diam dilindungi oleh orang-orang kuat dari organisasi Alkitab, dan dia berjuang untuk keluar dari gua selangkah demi selangkah. Li Ziran menjadi semakin mahir dalam menggunakan pedang surgawi, dan kekuatannya menjadi semakin menakjubkan. Ketika pedang surgawi sampai ke tangan Li Ziran, dia segera naik ke tingkat berikutnya. Ini masih belum terintegrasi satu sama lain. Jika Anda benar-benar bisa menggunakan pedang surgawi, kekuatannya bisa dibayangkan. Kekuatan kuat dari semua sisi menyerang dan merebutnya lagi dan lagi. Tapi tidak ada manfaatnya, keempat leluhur berdarah itu bahkan dilukai oleh Li Ziran. Di tanah, Marsekal Tians dan Ye Wudao semuanya menunggu. Bahkan ada ratusan orang kuat yang menunggu dalam kegelapan. Mereka tidak terburu-buru masuk sekaligus. Lagi pula, jika Anda terburu-buru masuk duluan, Anda mungkin tidak bisa mengambilnya. Anda juga harus memperhatikan waktunya. Marsekal Tians dan Ye Wudao berdiri di pintu masuk gua. Mereka saling memandang dan berkata sambil tersenyum, "Tebak siapa yang bisa mengeluarkan pedang surgawi?" Tidak. Bisa jadilah Li Ziran, kan? Keduanya sekaligus menebak bahwa itu adalah Li Ziran. Boom! Saat berikutnya, Li Ziran melonjak ke langit. Seperti yang diharapkan, hentikan dia, Marsekal Tians dan Ye Wudao melompat pada saat yang sama, dan masing-masing dari mereka meninju Li Ziran dengan paksa. Dia menekan Li Ziran yang hendak melarikan diri. 4 jenderal besar, orang kuat dari Tians Mansion, industri Kunlun, dan orang kuat yang diatur oleh Marsekal Tians mengambil tindakan bersama. Orang-orang kuat dari klan Ye juga mengambil tindakan. Mereka menghentikan Li Ziran dengan ketat, menghalangi jalan manapun baginya untuk melarikan diri. Melihat pedang surgawi di tangan Li Ziran, pada saat ini, semua orang kuat yang tersisa yang bersembunyi di kegelapan tidak tahan lagi dan membunuh mereka semua satu persatu. Pergi menuju Li Ziran, segera. Semua orang kuat yang telah melompat ke kedalaman lapangan es bergegas keluar. Adegan itu kacau untuk sementara waktu, ribuan orang kuat saling bertarung. Meskipun pedang surgawi adalah kentang panas, Li Ziran pasti akan menarik serangan terkuat saat memegangnya. Tapi sejujurnya, mereka semua hanyalah sekelompok rakyat jelata. Semua orang menginginkannya sendiri, setiap orang punya ide. Ribuan orang kuat yang menyatukan segalanya bukanlah kekuatan yang bersatu. Mereka semua adalah individu. Untuk sesaat, aku merasa tidak berdaya terhadap Li Ziran. Senang sekali membiarkan Li Ziran membunuh dengan pedang surgawi. Mengetahui bahwa saya tidak bisa pergi untuk saat ini. Jadi Li Ziran membalas dendam dari musuhnya. Mereka terbunuh berkeping-keping dalam sekejap. Ye Wudao dan Marsekal Tians juga bertarung sendirian. Rasanya ada musuh di mana-mana dan tidak ada cara untuk membunuh mereka semua. Belum lagi bersentuhan dengan pedang surgawi di tangan Li Ziran. Kuat, layak dibandingkan dengan pedang musim panas besar Muramasa. Pedang iblis Pulau Timur itu cukup kuat. Beberapa sosok berdiri di puncak gunung di kejauhan. Pemuda di kepala itu memuji. Dia adalah orang kuat dari Pulau Timur. Itu baru muncul dalam 2 tahun terakhir. Dia adalah perwakilan dari kekuatan kuno Pulau Timur.
Dia memiliki pedang iblis bernama Muramasa yang sebanding dengan pedang musim panas hebat. Dia sangat menakutkan, 3 teratas dalam daftar dewa. Dia sebenarnya sudah ada di sini. Hanya saja kali ini dia datang ke Daxia. Dia tidak datang untuk memperebutkan pedang surgawi. Dia hanya ingin melihat kekuatan pedang surgawi. Masih ada beberapa orang kuat seperti dia. Mereka semua mengamati secara rahasia. Hanya ingin melihat kekuatan pedang surgawi. Junjun juga mengamati secara diam-diam. Li Ziran tidak dalam bahaya. Jadi dia tidak akan mengambil tindakan. Biarkan pedang surgawi pergi dulu. Pada saat ini, orang-orang kuat dari organisasi Alkitab ingin Li Ziran pergi dengan pedang surgawi. Mereka memaksa lubang. Sekarang semua pihak sedang bertikai. Tampaknya banyak orang kuat, tetapi mereka tidak bersatu dan berbeda pendapat. Oleh karena itu, mudah bagi organisasi Alkitab untuk membuka peluang. Li Ziran melirik ke arah musuh, berbalik dan pergi dengan tegas. Melihat ini, Marsekal Tians berteriak, "Semuanya, ini bukan waktunya bagi kita untuk bertarung satu sama lain. Kita harus bersatu dan mengambil kembali pedang surgawi dari iblis wanita terlebih dahulu. Ayo bertarung untuk milik kita lagi." Marsekal Tians semua orang menanggapi. Ini kata-kata, ya, pedang surgawi bisa jatuh ke tangan siapapun, tapi pedang itu tidak boleh jatuh ke tangan Li Ziran. Semuanya, ambil pedang surgawi dari tangan Li Ziran dulu. Kita semua harus bersatu dan membunuh Li Ziran dulu. Pedang perebut surga. Bahkan Ye Wudao menanggapi saran ini. Semuanya, mohon perhatiannya, kami memiliki teman Li Ziran yang membantu kami. Kami tidak bisa bertarung lagi. Jika kami memukul Li Ziran lagi, dia akan lari naik. Bersama, bergabung. Kecuali Li Ziran, semua orang yang hadir pada dasarnya bergabung. Ribuan orang kuat menekan Li Ziran dan yang lainnya. Kini tekanan Li Ziran tiba-tiba meningkat. Bahkan dengan berkah pedang surgawi, dia bisa menghadapi terlalu banyak pria kuat sekaligus. Dia secara bertahap menjadi sedikit kelelahan. Ancaman terbesar baginya adalah Ye Wudao dan Marsekal Tians. Kedua orang luar ini tidak akan bekerja sama dalam keadaan apapun. Namun saat ini, mereka benar-benar bergabung. Ini mungkin sesuatu yang bahkan tidak diharapkan oleh Dewa Kegelapan. Dia mengantisipasi segalanya dan mengatur segalanya. Tapi saya tidak menyangka keduanya akan bekerja sama. Boom, boom, Ye Wudao dan Marsekal Tians menyerang Li Ziran satu demi satu. Meskipun Li Ziran sangat kuat, dia tidak bisa menghadapi dua orang yang menyerang pada saat bersamaan. Langsung terluka. Dia dilukai lagi oleh 4 jenderal besar Tians Mansion, dan pedang surgawi di tangannya langsung terbang. Segera, ribuan orang kuat bergegas mendekat. Mulut komandan muda Tians terangkat dan dia tersenyum misterius. Pada saat ini, ribuan orang kuat tiba-tiba merasakan aura area ini telah berubah. Mereka merasakan tekanan yang luar biasa pada diri mereka, dan tindakan serta tindakan mereka dibatasi. Efektivitas tempur sangat berkurang, semua dibatasi. Hahaha, Marsekal Tians tersenyum. Ini dulunya adalah ibu kota retretnya. Dia paham dengan segala hal dan bisa mengendalikan area di sini. Ini adalah dunianya dan dia mengendalikan segalanya. Bahkan Ye Wudao dibatasi, 1 langkah lebih lambat. Bang, Marsekal Tians meraih pedang surgawi di tangannya. Yang lain masih ingin memperjuangkannya, dan Tians Mansion, industri Kunlun, dan kekuatan utama Daxia semuanya melindungi Marsekal Tians. Qilin Qinglong dan yang lainnya juga bersedia melindunginya. Mereka baru saja melihat adegan pembunuhan. Pedang surgawi ini seperti benda tak dikenal, mampu menyebabkan terlalu banyak pembunuhan. Akan lebih baik jika berada di tangan Marsekal Tians. Tidak apa-apa untuk memuaskan keinginan egoisnya. Setidaknya dia bisa lebih kuat dan lebih mampu melindungi Daxia. Kamu, Ye Wudao tidak menyangka akan dibatasi di tempat ini. Dan dia menatap Marsekal Tians dengan marah. Hahaha, kamu terlalu banyak berpikir pedang surgawi milikku. Daxia,
tidak ada yang bisa mengambilnya. Tempat ini adalah tempat retretku, dan tidak ada yang lebih mengenal tempat ini selain aku. Tak seorang pun di sini akan menjadi lawanku. Marsekal Tians tertawa. Semua orang diam sekarang. Meskipun semua orang ingin mendapatkan pedang surgawi. Tapi sekarang, semua orang merasakan kendali yang dimiliki Marsekal Tians atas tempat ini. Selain itu, terlalu banyak orang yang menjaga Marsekal Tians. Sebenarnya tidak ada yang dapat saya lakukan untuk sementara waktu. Tiba-tiba, Marsekal Tians memandang Li Ziran dan berkata dengan keras, "Hal pertama yang saya lakukan ketika saya mendapatkan pedang surgawi adalah membunuh iblis perempuan Li Ziran, yang tidak disangka Li Ziran adalah orang lain. Dari organisasi Alkitab telah melakukannya, diam-diam menyelinap pergi. Tinggalkan dia di sini sendirian. Setuju, bunuh Li Ziran dulu, kita akan membicarakan Tianjian nanti." Ye Wudao adalah orang pertama yang berdiri untuk mendukung. Suami Li Ziran, Ye Junlin, melanggar aturan keluarga klan Ye kuno saya. Ye Junlin menghilang, dan Li Ziran akan mewarisi aturan keluarga, atas nama dari klan Ye kuno. Aku menghukum Li Ziran, mati. Ye Wudao berteriak. Pada saat ini, dia tidak sedang terburu-buru. Meskipun Marsekal Tians memiliki kendali atas tempat ini, kekuatan orang lain sangat berkurang. Tapi bagaimana semua orang bisa menyerah dalam pertarungan memperebutkan pedang surgawi? Marsekal Tians tidak terkalahkan di tempat ini. Tapi dia tidak bisa tinggal di sini seumur hidupnya, kan? Selalu ada waktu untuk pergi, bukan? Begitu dia pergi, pedang surgawi bisa diperjuangkan lagi. Lebih baik membunuh orang seperti Li Ziran sekarang. Saya juga mendukungnya. 10 kekuatan teratas di Daxia menyatakan pendirian mereka satu demi satu. Bahkan beberapa kekuatan yang ada hubungannya dengan Li Ziran telah menyatakan pendiriannya. Setuju, setuju. Semua kekuatan besar yang hadir menyatakan niat mereka untuk membunuh Li Ziran terlebih dahulu. Lagi pula, ada 2 tujuan datang ke sini kali ini, Tianjian dan Li Ziran. Bunuh Li Ziran. Puluhan ribu orang di lapangan berteriak untuk membunuh Li Ziran. Oke, itu masalahnya, aku akan mengorbankan darahnya untuk pedang surgawi. Teriak Marsekal Tians. Pedang surgawi di tangannya tampak beresonansi dan mengeluarkan suara mendengung. Aura kehancuran yang mengerikan memenuhi seluruh tempat. Membuat semua orang merasa gugup. Apakah ini pedang surgawi? Tamak, semua orang serakah, merasakan aura pedang surgawi. Mata Ye Wudao hampir bersinar. Li Ziran, hari ini aku akan membunuhmu dengan pedang surgawi, untuk membersihkan namamu. Marsekal Tians mengangkat pedang surgawi untuk membunuh Li Ziran. Saat ini, Li Ziran hanya terluka ringan, tapi dia masih mampu bertarung. Bagaimanapun, dia adalah nomor 8 dalam daftar dewa. Menghadapi serangan cepat dan sengit Marsekal Tians, Li Ziran bertarung sampai mati. Dia menggunakan semua yang diajarkan Dewa Kegelapan padanya. Kekuatan yang kuat membuat semua orang yang hadir tercengang. Bahkan Ye Wudao menyipitkan matanya dan menatap Li Ziran lagi. Jelas Li Ziran lebih menakutkan dari yang dibayangkan semua orang. Sebagian besar orang yang hadir ingin segera menyingkirkannya, dan ingin membunuh orang nomor 8 di daftar dewa untuk meningkatkan reputasi mereka sendiri. Tapi sekarang kekuatan sebenarnya Li Ziran terungkap, semua orang tercengang. Pada akhirnya, dia meremehkan Li Ziran. Saat wanita ini meledak, dia tak terkalahkan. Bahkan lebih kuat dari memegang pedang surgawi. Saat itu, dia hanya mengandalkan momentum pedang surgawi untuk menekannya, dan tidak menunjukkan kekuatannya sendiri. Sekarang sudah meledak total, sangat sulit untuk membunuh wanita ini. Ye Wudao akhirnya tahu kenapa Li Ziran masih hidup meski tergolong iblis wanita. Dia terlalu kuat, tidak banyak orang yang bisa membunuhnya. Yang lain juga memikirkan hal yang sama. Jika 1 lawan 1, akan sulit bagi Marsekal Tians untuk membunuh Li Ziran dalam waktu singkat. Tapi masalahnya adalah Marsekal Tians mendapatkan pedang surgawi. Selain itu,
Dia sudah lama mengasingkan diri di sini, dipelihara oleh energi pedang surgawi Xiang. Dia memiliki hubungan tertentu dengan Tianjian. Lebih mudah menggunakan pedang surgawi daripada semua orang yang hadir, dan lebih mudah menggunakan kekuatan pedang surgawi. Marsekal Tians melihat Li Ziran begitu kuat dan melawan dengan gigih. Dia juga marah, dia sendiri berlatih kungfu Xiang, dan Xiang Qi-nya melonjak seperti laut. Dikombinasikan dengan pedang matahari, itu seperti dewa yang turun ke dunia, membunuh segala penjuru. Satu demi satu pedang Xiang Qi menyapu Li Ziran. Sebagai murid dewa kegelapan, Li Ziran berlatih kungfu Xin dan mempelajari semua teknik pembunuhan gelap. Namun menghadapi Tianjian dan Marsekal Tians, dia sebenarnya tertahan. Boom, begitu pedang surgawi keluar, Li Ziran segera dibakar oleh pedang Xiang Qi. Marsekal Tians menggunakan semua gerakan yang kuat dan kuat. Li Ziran langsung ditekan dan memuntahkan darah satu demi satu. Boom, gelombang serangan cepat lainnya, dan Li Ziran langsung terlempar. Ada bekas luka di sekujur tubuhnya, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Li Ziran dipukuli hingga kehilangan kesabaran dan tidak punya tenaga untuk bertahan atau melakukan serangan balik. Berbaring di sana, dia hanya bisa menunggu datangnya kematian. Dia sudah menyerah, tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Teman-temannya sudah menyerah padanya. Saat Marsekal Tians memperoleh pedang surgawi, Dewa Kegelapan memerintahkan semua orang di organisasi Alkitab untuk mengungsi dan tidak lagi berpartisipasi dalam pertarungan, meninggalkan Li Ziran sendirian. Nilainya hilang, Marsekal Tians tertawa keras setelah menggunakan pedang surgawi. Dia merasa bahwa dia adalah dewa pembunuh yang maha kuasa. Tak terkalahkan, tak terbendung, semua orang juga melihat kekuatan sebenarnya dari pedang surgawi. Hal ini membawa efektivitas tempur Komandan Tians ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ye Wudao mulai serakah, semua orang juga serakah. Berjuang demi pedang surgawi bahkan sampai mati. Tidak bisa menyerah, Li Ziran, pergilah ke neraka. Marsekal Tians mengacungkan pedang surgawinya dan menyerang Li Ziran. Li Ziran menutup matanya. Selain musuh munafik tersebut, musuh yang benar-benar membunuh Ye Junlin juga tersingkir. Laboratorium dewa juga hancur. Dia bisa dengan bebas turun menemui Ye Junlin. Pedang surgawi itu tajam dan tajam, untuk merobek pewarna plum. Semua orang mulai bersorak. Iblis akhirnya akan mati. Nomor 8 dalam daftar dewa telah jatuh. Semua orang datang ke sini untuk menyaksikan keseruannya. Wen Lei, Zhou Nanyan, Qilin dan lainnya ingin mengambil tindakan. Tapi 4 jenderal Dewa Agung dan orang-orang kuat dari Tians Mansion mengendalikan mereka dengan ketat. Jangan beri mereka kesempatan untuk menyelamatkan orang. Adik ipar, Qilin dan yang lainnya putus asa. Mereka menyaksikan Li Ziran mati. Tetapi karena fakta bahwa Li Ziran adalah iblis wanita, mereka sebenarnya sedikit ragu-ragu. Tidak ada salahnya melindungi Ye Junlin dan keluarganya. Tapi Li Ziran adalah orang berdosa dan musuh publik Daxia. Inilah akar kontradiksi mereka. Tians Mansion akan mengakhiri segalanya hari ini. Pedang surgawi di tanganmu tidak akan pernah berhenti. Di saat putus asa, boom, tiba-tiba ledakan energi yang dahsyat menghantam pedang surgawi. Dadada, Marsekal Tians mundur berulang kali, menyebabkan retakan di bawah kakinya. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Apakah ada orang yang bisa memaksanya kembali? Hal yang sama berlaku untuk semua orang yang hadir. Saya tidak percaya ada orang yang akan menyelamatkan Li Ziran saat ini. Qilin dan yang lainnya senang. Tetapi mereka juga mencari siapa yang mengambil tindakan. Siapa? Teriak Marsekal Tians. Bahkan Li Ziran sedang mencari siapa yang menyelamatkannya. Saat ini, sosok kecil muncul di mata semua orang. Seorang anak, semua orang tercengang saat melihat anak itu muncul. Bisakah anak-anak keluar dari tempat ini? Atau anak yang memaksa Komandan Tians mundur? Sangat menakutkan, Junjun.
Apa yang kamu lakukan di sini? Marsekal Tians sekilas mengenali Junjun. Dia mengira Junjun telah pergi ke tempat yang jauh untuk berlatih. Saya tidak ingin datang ke sini. Junjun memelototinya dengan marah, tidak berkata apa-apa, dan langsung menemui Li Ziran. Bu, Li Ziran tertegun sejenak, lalu memeluk Junjun. Junjun, memang benar dia telah diasah menjadi mesin pembunuh. Hampir semua emosinya telah terhapus. Namun bukan karena keenam kerabat tersebut tidak saling mengenali, Junjun tentu saja mengenali mereka. Seluruh penonton kaget saat Marsekal Tians mengungkap identitas Junjun. Dia sebenarnya adalah jenius kecil yang paling unik di Tians Mansion. Saya sudah lama mendengar bahwa jenius kecil dari Tians Mansion telah pergi berlatih. Saya tidak menyangka itu benar. Ye Wudao memandang Junjun dengan hati-hati. Apakah ini anak Ye Junlin? Ye Lingtian dan yang lainnya juga memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Apakah mereka sudah tumbuh begitu besar? Begitu. Junjun muncul, Marsekal Tians mengerutkan kening. Mengapa kamu di sini? Kembali cepat, ini bukan tempatnya, kamu seharusnya datang. Junjun muncul, dan sulit baginya untuk mengambil tindakan. Ia juga takut dengan nenek moyang di balik Junjun. Meskipun dia sekarang bertanggung jawab atas Tians Mansion, para leluhur ini tidak mendengarkannya sama sekali. Mungkin saat saya datang, orang akan memberinya wajah. Junjun menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Tidak, ibu tidak bisa mati, Junjun tidak akan membiarkan ibu mati. Kamu, Marsekal Tians menjadi semakin malu. Apakah Anda benar-benar ingin mengambil tindakan terhadap Junjun? Akankah nenek moyang di belakangnya setuju? Tahukah kamu seberapa besar kesalahan yang dilakukan ibumu? Berapa banyak orang yang dia bunuh? Berapa banyak darah di tangannya? Tanya Marsekal Tians. Junjun menggelengkan kepalanya. Ibuku pasti dijebak, dia bukan orang seperti itu. Terlebih lagi, aku tidak peduli tentang hal lain. Aku hanya tahu bahwa ibuku tidak bisa mati selama aku di sini. Beberapa leluhur dalam kegelapan masih khawatir. Adegan yang mereka harapkan terjadi. Junjun akhirnya akan mengambil tindakan. Jika terjadi perkelahian berikutnya, akankah mereka mengambil tindakan? Hahaha, itu benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Putri iblis wanita ini adalah jenius nomor 1 di Tians Mansion. Ternyata Tians Mansion adalah basis pelatihan iblis, benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Tians Mansion yang kedengarannya tinggi dan munafik. Tians Mansion, apakah kamu akan melindungi iblis wanita ini? Semua orang berteriak sebentar, yang membuat Tians Mansion kehilangan muka. Terlibatlah dengan iblis, sangat memalukan. Tapi dengan cara ini, Li Ziran ingin membunuh lebih banyak lagi. Gunakan ini untuk membersihkan wajah Tians Mansion. Jangan bicara omong kosong, anak ini telah memutuskan kontak dengan dunia luar sejak dia bergabung dengan Tians Mansion. Bagaimana kabar ibunya? Apa hubungannya dengan dia? Apa hubungannya dengan Tians Mansionku? Aku akan menyatakannya lagi. Iblis wanita ini dia harus mati hari ini, pedang surgawi di tangannya pasti akan memenggal kepalanya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Marsekal Tians segera menyatakan pendiriannya. Haha, apakah kamu berani menghentikan anak ini? Jangan berani, apakah kamu tidak berani melakukan apapun padanya? Semua orang tertawa. Apa yang aku takutkan? Siapapun yang berani menghentikanku membunuh Li Ziran akan mati. Marsekal Tians marah. Begitu dia mengambil langkah, Junjun berhenti di depannya. Jika kamu ingin membunuh ibuku, kalahkan aku dulu. Boom! Aura menakutkan terpancar dari tubuh Junjun, menutupi seluruh tempat. Hati semua orang tegang. Marsekal Tians sebenarnya merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anak ini sepertinya lebih baik dari Li Ziran, tak heran jika beberapa leluhur membiarkannya turun gunung untuk berlatih. Ternyata dia rela melepaskannya karena kekuatannya cukup. Takut, ekspresi Komandan Tians menjadi serius. Sebelum Junjun muncul, dia sebenarnya adalah jenius nomor 1 di Tians Mansion. Sekarang Junjun telah merampas reputasinya. Jika dia tidak melihatnya sebagai seorang anak,
Marsekal Tians pasti ingin mencobanya. Baru sekarang Marsekal Tians mengerti bahwa dia telah meremehkannya sebelumnya dan mengira dia adalah seorang anak yang tidak menganggapnya serius. Tapi sekarang menurutku anak ini terlalu kuat. Marsekal muda Tians, apakah kamu berani membunuhnya, lalu membunuh Liziran? Semua orang mulai menyemangati dan merangsang Marsekal muda Tians. Namun menghadapi Junjun, Marsekal Tians tidak pernah bergerak. Bahkan 4 jenderal besar pun terdiam. Jika nenek moyang itu tahu tentang serangan mereka terhadap Junjun, siapa yang tahu betapa menyedihkannya mereka akan berakhir. Jangan berani-berani, Tians Mansion tidak bergerak sama sekali. Hahaha, tidakkah kamu berani? Semua orang tertawa. Saat ini, Ye Wudao memberi isyarat kepada semua orang untuk tenang. Dia berkata dengan dingin, sekarang anak ini menghalangi Marsekal Tians untuk membunuh iblis perempuan. Bagaimanapun, anak ini milik Tians Mansion, dapat dimengerti bahwa mereka tidak melakukan apa-apa. Sekarang kita harus membantu, saya di sini untuk membantumu. Beri aku uluran tangan, serahkan anak ini padaku. Kebetulan ayahnya melanggar aturan keluarga klan Yeku, aku juga akan menghukumnya. Datang dan bunuh Liziran. Ye Wudao berdiri. Marsekal Tians tersenyum. Krisis tersebut akhirnya teratasi. Dia tidak bisa mengambil tindakan terhadap Junjun, tapi orang lain bisa. Ye Wudao langsung membunuh Junjun dengan ganas. Dia segera menjerat Junjun dan mengungkap Liziran sepenuhnya kepada Marsekal Tians. Bersambung.